Hai, 1000 hari pertama menuju PSD. Teman-teman sekalian, mungkin apakah teman-teman seperti saya? Awalnya tidak menyukai statistik ya, karena pusing, bingung ketika harus meneliti variabel tertentu, itu harus dianalisis dengan uji apa ya gitu. Mungkin teman-teman banyak yang sama seperti saya, kebingungan ketika menentukan analisisnya menggunakan uji hipotesis yang apa. Nah, teman-teman sekalian, saya menemukan salah satu tabel sederhana untuk mempermudah kita di dalam menentukan analisis uji hipotesisnya menggunakan apa gitu ya. Ada tabel berikut, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kita coba berikan penjelasan ya. Jadi di dalam analisis hipotesis, khususnya untuk analisis bivariat ya, hari ini kita akan diskusi soal analisis bivariat. Itu kita mau melihat apakah analisisnya itu mau menguji hubungan korelatif atau hubungan yang komparatif ya. Sering kita juga bingung ya membandingkan akan kita gunakan komparatif atau korelatif gitu ya. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia ini sama-sama kita artikan sebagai sebuah hubungan gitu ya. Nah, saya ada beberapa clue yang bisa mungkin mempermudah teman-teman sekalian di dalam mencoba untuk memahami apa sih dan kapan kita menggunakan analisis komparatif atau komparasi atau analisis yang korelatif. Ya, ketika komparasi kita mencari hubungan atau perbandingan. Mungkin keywordnya ketika perbandingan rata-rata, perbandingan proporsi, kita mencari odds ratio. Nah, kita menggunakan komparasi atau komparatif uji gitu ya, komparatif test. Nanti ada banyak sekali, kita akan coba jelaskan satu persatu. Kemudian ketika kita mau mencari seberapa besar korelasi, seberapa besar hubungan, atau apakah ada keterkaitan berapa kuat, nah dan yang lain kita akan menganalisis secara korelatif gitu ya. Nah, baik komparatif ataupun korelatif, khususnya korelatif kemarin beberapa kali sudah sempat saya sampaikan di beberapa video sebelumnya. Nah, ketika komparatif, contoh judulnya gitu ya, contoh analisisnya dan misalnya kita mau mencari apakah ada perbedaan antara rata-rata glukosa darah dengan dua atau pada dua kelompok intervensi misalkan, atau misalnya kita mau mencari hipotesis misalkan apakah ada hubungan antara kadar glukosa darah dengan jenis intervensi gitu misalkan, atau misalkan apakah ada perbedaan kejadian kanker dengan status perokok misalkan. Kemudian contoh lagi misalkan apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan status kanker gitu. Jadi yang saya coba pahami, kita tidak melihat oh ini uji hubungan, oh ini uji beda, bukan, tetapi kita membaginya adalah apakah ini ujinya komparatif atau ini ujinya adalah korelatif ya. Tergantung output analisisnya, kita mau sebagai peneliti kita mau bawa kemana. Kalau tadi misalnya korelatif ya, analisis korelatif ya, misalkan seberapa besar sih hubungan atau korelasi antara kadar kolesterol dengan kadar glukosa darah misalkan seperti itu nanti masuknya ke analisis korelatif. Nah, teman-teman sekalian, dari berbagai macam banyak jenis analisis komparatif ya, ada kalau di dalam tabel berikut ini nanti kita ada beberapa step ya yang harus kita cermati dulu. Variabel kita itu tergolong dia numerik atau kategorik. Kemudian sebelum ke situ kita mau melihat responden kita dulu ya. Jadi apakah responden kita itu termasuk kelompok yang berpasangan atau kelompok tidak berpasangan. Kelompok berpasangan, cara mudah memahami adalah dia ada di satu individu. Misalkan kelompok berpasangan itu misalkan kadar glukosa darah ketika diberi misalnya produk A, kemudian kadar glukosa darah ketika diberi produk B. Orang yang diukur kan sama ya, si A gitu ya, atau beberapa kelompok pada satu kelompok yang sama ya gitu misalkan, atau pada kelompok yang sama. Ini berpasangan karena individunya sama, tidak dibandingkan dengan individu lain. Jadi ketika dibandingkan dengan individu yang sama, dia adalah sifatnya berpasangan. Tetapi ketika misalnya dibandingkan misalnya kadar glukosa darah pada mahasiswa yang berasal dari desa dan berasal dari kota, nah otomatis kan kelompoknya berbeda. Nah ketika individunya yang berbeda,
ketika pengukurannya dilakukan pada individu yang berbeda, kita masukkan ke dalam dia tidak berpasangan. Kemudian setelah kita menentukan berpasangan atau tidak berpasangan, kita tentukan juga ini ada berapa kelompok nih. Nah, 2 kelompok ya, apa lebih dari 2 kelompok gitu. Nah, nanti tinggal melihat masalah skala pengukurannya ini adalah numerik atau kelompok kategori. Nah, ya mungkin biar lebih mempermudah, saya akan mencoba mengajak teman-teman ada beberapa contoh kasus yang coba kita tentukan ini menggunakan analisis uji hipotesis apa ya. Ini contoh satu ya. Ada contoh pertama, ada pertanyaan seperti berikut. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin? Nah, kita tahu jenis kelamin untuk di Indonesia ya, kita akui ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, dengan tingkat asupan makanan, apakah seseorang itu mengonsumsi makanan kurang, kategori cukup, atau kategori berlebih. Nah, bagaimana kita breakdown dari hipotesis pertanyaan penelitian tadi gitu ya. Nah, pertama kita breakdown dulu ya skalanya. Nah, pertama jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kategorik dan dia nominal ya, karena laki-laki dan perempuan. Kategorik nominal biner atau nilainya hanya 2 ya. Ya, kemudian kategori asupan makanan, ada kategori kurang, cukup, lebih. Nah, karena ini bertingkat maka ordinal. Nah, jadi kategori yang ordinal, kategorik yang ordinal. Kemudian langkah kedua setelah menentukan skala, yaitu adalah menentukan hipotesisnya apa. Nah, hipotesisnya kita melihat ini adalah hipotesis yang komparatif ya, komparatif karena kita mau melihat hubungan. Kita mau melihat hubungan, bukan mau mengukur seberapa besar hubungannya, seberapa kuat hubungannya, itu bukan ke situ, tetapi komparatif saja, membandingkan saja. Kemudian skala masalahnya, karena tadi jenis kelamin itu nominal, kemudian kategori asupan adalah ordinal, ya, maka nominal dibandingkan ordinal dia termasuk komparatif yang kategorik, ya, komparatif yang kategorik. Ya, kemudian jumlah pasangan, ya, ini kan berbeda responden karena kelompok perempuan dibandingkan dengan kelompok laki-laki seperti apa, maka ini tidak berpasangan, individunya berbeda. Kemudian jumlah pengukuran kan diukurnya 1 kali saja, nah, maka 1 kali pengukuran. Kemudian kalau di sini, ya, maka kita akan menggunakan tabel, ya, tabelnya bagaimana? Maka apakah tabel row and column atau pengukuran dengan kategoriknya? Maka karena dia tidak berpasangan, ya, maka kita pilih yang row dan kolom, ya, pendekatan row dan kolom. Berapa? 2 untuk row. Kok bisa? Ya karena laki-laki dan perempuan. Terus kolomnya 3, ya, 2 dan 3, 2 kali 3, nanti tabelnya 2 kali 3. Nah, maka ujinya apa? Nah, maka kita pilih chi-square. Kenapa? Karena dia komparatif, karena dia tidak berpasangan, karena dia komparasinya sifatnya kategorik, kemudian tabelnya kita menggunakan 2 kali 3. Ketika syaratnya terpenuhi, kita menggunakan chi-square. Tapi ketika nanti syarat chi-square tidak terpenuhi, yaitu syarat chi-square itu kita ngecek expected count-nya, ya, expected count-nya ketika dia di bawah 5, maksimal 20% dari jumlah tabel, maka nanti akan dilanjutkan dipilih menggunakan uji berikutnya, itu Kolmogorov-Smirnov. Ya, itu contoh yang pertama ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah seperti berikut ini. Apakah terdapat korelasi? Nah, ini jelas ya, keinginan peneliti mau melihat korelasi antara kadar radikal bebas dengan total jumlah rokok yang dihisap selama 1 hari. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menentukan dulu skala setiap variabelnya. Kadar radikal bebas. Nah, kadar radikal bebas dia variabelnya adalah variabel numerik, ya. Kemudian kalau kita mau lebih detailkan lagi, dia numerik, kemudian skalanya rasio, kemudian juga dia karena kadar radikal bebas itu nanti akan ada satuannya, maka lebih mudah kita menyebutkan dia kontinus, ya. Jadi dia numerik, dia rasio, dia kontinus.
Kemudian jumlah rokok berapa? 1 batang, 2 batang, 3 batang. Nah, karena ini hitungan, ya, karena ini hanya hitungan, maka numerik, tetapi rasio, nah, sifatnya dia bukan kontinus tapi diskret. Jadi dia numerik, ya, karena angka, kemudian rasio, karena tidak ada nilai minusnya, itu paling mudah ya. 0 itu artinya nggak ada. 0 batang rokok, maka tidak mengonsumsi sama sekali, tidak ada minus 1, maka dia masuk rasio bukan interval. Kemudian diskret, ya, karena dia hitungan, bukan karena pengukuran tertentu. Ya, jadi numerik, rasio, diskret. Kalau yang tadi kadar radikal bebas, dia numerik, dia rasio, dan dia kontinus. Nah, hipotesisnya apa? Karena dia diminta apakah ada korelasi, ya, maka dia korelatif. Masalah skala pengukurannya apa? Karena dia numerik dibandingkan dengan numerik, maka korelasi numerik. Ya, korelasi numerik, outcome-nya apa? Dia kadar radikal bebas, ya, numerik juga. Nah, ketika skalanya numerik, kemudian korelasinya numerik, kemudian juga kadar radikal bebas dan jumlah rokok juga sama-sama numerik gitu, ya. Maka kita menggunakan uji hipotesisnya adalah menggunakan uji Pearson. Tetapi ketika syaratnya tidak terpenuhi, misalnya syarat normalitas gitu, ya, nanti bisa diganti menjadi Spearman. Nah, itu, ya, contoh kedua. Pusing? Ada contoh lebih mudah lagi, ya, contoh ketiga. Pertanyaannya, apakah ada bagaimana rata-rata indeks massa tubuh? Apakah berbeda pada mereka-mereka yang memiliki status ekonomi tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang memiliki status ekonomi rendah? Ya, langkah pertama, maka kita bandingkan dulu skala variabelnya. Pertama, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu tentu numerik, ya, berupa angka numerik. Kemudian kan tidak ada indeks massa tubuh negatif, kan tidak ada, maka dia sifatnya rasio. Kemudian itu kontinus karena memang berdasarkan pengukuran gitu, ya, kontinus. Kemudian status ekonomi, ya, ekonomi tinggi atau ekonomi rendah. Nah, maka ini adalah kategorik, ya, kategori ekonomi. Nah, itu cara mempermudahnya. Kategori itu ada 2, apakah dia nominal atau ordinal. Nah, ini kita sebutkan sebagai, di dalam penelitian ini kita arahkan sebagai nominal, walaupun cuma 2, ya, nominal. Kenapa bukan ordinal? Ordinal itu dari kata order. Order itu artinya ada tingkatan. Dalam konteks ini, orang dari ekonomi tinggi ataupun ekonomi rendah itu tidak ada yang lebih baik. Kita memposisikan mereka sejajar dan sama tinggi, ya, bukan order. Kalau order, status ekonomi bisa jadi order ketika misalkan orang status ekonomi tinggi itu karakteristiknya mereka memiliki pendapatan sekian. Terus nanti kalau lebih rendah lagi, di bawahnya ada kategori ini, nanti di bawahnya lagi ada kategori ini. Ya, jadi itu nanti jadi ordinal ketika ada order, ada tingkatan, ada strata, bahwa kelompok 1 sama kelompok 2 itu lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi kalau untuk case ini dia sama sejajar gitu, ya. Jadi nominal gitu, ya. Nah, hipotesisnya tadi mau menguji apa, ya? Kita mau menguji apakah ada perbedaan, ya, maka komparasi gitu, ya. Kemudian masalah skala pengukurannya dia komparasi, tapi tadi numerik dibandingkan dengan kategorik gitu, ya. Numerik dibandingkan dengan kategorik yang nominal, maka dia termasuk dengan kategori komparasi numerik, ya, komparasi numerik. Kemudian apakah dia sama berpasangan atau tidak berpasangan? Nah, ini kan berbeda responden, kelompok dari ekonomi tinggi sama kelompok orang-orang dari ekonomi rendah, nah, kan berbeda, sehingga memang tidak berpasangan. Berapa jumlah kelompoknya? Jumlah kelompoknya apakah lebih dari 2 atau 2? Nah, ini kan cuma 2, ekonomi rendah sama ekonomi tinggi, hanya ada 2. Kemudian berapa kali pengukuran? 1 kali pengukuran gitu, ya, bukan repeated, ya, 1 kali pengukuran saja. Maka ujinya apa, ya? Uji T tidak berpasangan. Kok bisa? Karena dia ada hipotesisnya adalah komparatif, kemudian tadi tidak berpasangan, kemudian hanya pada 2 kelompok saja, maka uji T tidak berpasangan. Nah, bagaimana jika syaratnya
tidak terpenuhi misalkan normalitas data, maka jika datanya nanti tidak terdistribusi normal, ujinya bukan uji T tidak berpasangan, tetapi man Whitney. Ya, dipilih man Whitney karena man Whitney menjadi second opinion dari uji T tidak berpasangan jika dia tidak terdistribusi normal. Begitu teman-teman sekalian, mungkin masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama untuk bisa lebih memahami ujinya apa gitu. Untuk tabel yang tadi saya sampaikan seperti berikut ini masih sangat sederhana ya, karena memang belum meliputi nanti ada uji post hoc, kemudian juga ada general linear model, kemudian juga nanti ada survival analysis. Hari ini saya juga belajar tentang survival analysis dan memang itu relatif tidak mudah, tetapi untuk di dunia klinisi khususnya di cancer, kasus-kasus onkologi yang memang kita mau melihat rate ya, rata-rata angka harapan hidup bagaimana ketika ada kasus cancer dan yang lain gitu ya, itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Semoga bisa membantu teman-teman buat belajar 1000 hari menuju PhD kita lalui dengan berbagi bersama, biar saya juga bisa belajar banyak, teman-teman juga bisa belajar sambil belajar bersama saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.